Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen, di mana kita akan belajar tentang salah satu nats yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu di bukit, yaitu tentang hal kekhawatiran. Tapi hari ini kita akan membahas tentang kekhawatiran yang salah dalam teks atau konteks Matius 6 ayat yang ke 25 sampai ayat yang ke 34. Demikian saya bacakan saja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ayat-ayat tersebut disimpulkan agar kita tidak khawatir. Kekhawatiran menjadi kata yang selalu berkonotasi negatif. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena banyak orang tidak memperhatikan konteks ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai hal kekhawatiran tersebut. Konteks percakapan pada waktu itu adalah agar orang percaya jangan mengumpulkan harta di bumi, namun memindahkan hati di kerajaan sorga. Nasihat bahwa kekayaan bisa menggelapkan pengertian dan puncaknya adalah agar setiap orang mengabdi hanya kepada Tuhan saja atau tidak sama sekali. Direlasikan dengan konteks tersebut, maka segala kepentingan harus ditiadakan selain mempersiapkan diri masuk ke kehidupan yang sesungguhnya nanti di surga, dengan mempertajam pengertian untuk mengenal kebenaran dan pengertian untuk mengabdi kepada Tuhan. Tentu saja Tuhan sendiri akan mendukung penuh kehendaknya ini terwujud dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, lalu apa sebenarnya kekhawatiran itu? Kekhawatiran adalah perasaan terancam oleh sesuatu hal yang bisa terjadi atau akan terjadi menimpa dirinya sehingga menimbulkan ketidaktenangan dalam hati. Ini bisa terjadi, artinya bisa benar-benar terjadi atau tidak. Jika demikian berarti kekhawatiran bisa membuat seseorang bereaksi, menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Jadi, kalau tidak ada kekhawatiran sama sekali, bisa membuat seseorang menjadi tidak waspada terhadap sesuatu keadaan yang bisa terjadi menimpa diri seseorang.
Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tadi dalam ayat yang ke-25. Ini bukan berarti kekhawatiran itu selalu negatif. Harus diingat, kekhawatiran akan membangkitkan kewaspadaan, bahkan sikap berjaga-jaga. Kalau dilihat konteksnya, yaitu agar orang percaya mencari nafkah, makanan dan pakaian, namun bukan demi makanan dan pakaian itu sendiri, melainkan demi agar maksud Tuhan menempatkan manusia sebagai orang percaya terwujud. Sehingga dalam hal ini, seseorang tidak boleh memiliki target duniawi atau jasmani. Targetnya adalah mengumpulkan harta di surga, membangun pengertian untuk mengenal kebenaran dan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-24 tadi. Kekhawatiran yang salah adalah perasaan terancam terhadap sesuatu lebih dari kekhawatirannya tidak memiliki harta surgawi dan terbuang dari hadirat Allah. Orang yang memiliki kekhawatiran yang salah tidak akan menghargai nilai-nilai kekekalan atau nilai-nilai rohani. Saudaraku, adalah suatu kesalahan kalau dikesankan secara terselubung atau terang-terangan kepada jemaat bahwa Tuhan pasti memelihara hidup orang percaya, tetapi di lain pihak mengabaikan tanggung jawab untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan. Seakan-akan dengan pernyataan Tuhan Yesus agar tidak khawatir merupakan janji bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan. Dalam hal ini pengertian agar orang percaya tidak khawatir harus dipahami dengan benar. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 tadi, Tuhan Yesus sama sekali tidak mengajarkan orang percaya boleh percaya saja atau aktivitas pikiran, maka Bapa akan memelihara tanpa syarat. Hal ini akan merusak kinerja dan mental orang percaya. Atmosfer seperti ini adalah atmosfer agama non-Kristen, di mana umat berurusan dengan dewanya yang mereka sembah untuk memperoleh kemudahan menjalani hidup. Perjalanan hidup orang percaya akan sukar sebab harus mengumpulkan harta di surga dan mengabdi sepenuhnya kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus di sini menunjuk burung di langit dan bunga bakung di ladang ini sebagai contoh. Burung di langit, saudaraku, adalah burung yang pergi mencari nafkah, dan bunga bakung di ladang adalah bunga hidup yang terus menyerap makanan tak berhenti bekerja. Tuhan hendak mengajarkan bahwa ada wilayah yang harus dipenuhi oleh manusia, seperti burung terbang di langit mencari makanan, dan seperti bunga bakung yang menyerap makanan melalui akarnya. Tetapi ada wilayah Tuhan yang tidak bisa dikontrol dan dikendalikan oleh manusia. Berkenaan dengan ini, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam pasal 6 ayat 27. Orang percaya harus memenuhi bagiannya dengan tekun. Adapun hal yang tidak ditanggulangi oleh yang tidak bisa ditanggulangi oleh kita manusia, sebab di luar kemampuan kita, itu menjadi bagian atau tanggung jawab Tuhan. Hendaknya kita jangan memiliki salah pengertian, maksudku, seakan-akan nasihat jangan khawatir melegalkan orang percaya tidak perlu terlalu giat bekerja, mengesankan bahwa Tuhan akan menopang segala sesuatu walaupun anak Tuhan tersebut tidak giat dan tekun bekerja. Tidak semua kekhawatiran adalah sebuah pelecehan terhadap Tuhan, seakan-akan karena dengan khawatir seseorang mengatakan bahwa Allah tidak sanggup mengurus hidupnya. Allah sanggup mengurus hidup umatnya, tetapi kalau umatnya tidak mengurus hidupnya dengan benar, maka pasti hidup dalam kekurangan.
Saudara, seperti kondisi saat ini di mana ada COVID yang kita dengar-dengar dengan hal yang tidak baik, maka kita secara jujur kadang-kala ada kekhawatiran dalam diri kita. Apa kita sendiri, apa keluarga kita, bahkan yang sakit atau yang belum divaksin. Sekarang kekhawatiran itu harus ditujukan kepada hal yang positif untuk kita menjaga diri kita supaya dalam kondisi ini kita tidak terdampak oleh kondisi situasi saat ini, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah kekhawatiran yang positif yang membawa iman kita untuk terus berjaga-jaga, tetap waspada dalam kondisi apapun seperti kita dalam perjalanan hidup kita saat ini, Bapak Ibu. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.